Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi dalam pelajaran agama dengan pelajaran yang berjudul pada pagi hari ini adalah kemampuanku terbatas. Nah, kita sudah mulai masuk AD 32 ya. Sejak pelajaran yang kemarin, pelajaran 3, ya, aku memiliki kemampuan, dan sekarang bagaimana ternyata kemampuanku tidak semua bidang. Lalu kita menyadari, oh iya ya, kemampuanku terbatas. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mendalami bersama Pak Gus. Sebelumnya kita awali dengan doa ya, agar kita dalam pelajaran ini dibimbing oleh terang Roh Kudus, sehingga kita dapat berjalan dan dapat memahami apa yang kita pelajari pada hari ini. Mari kita bersikap doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kasih setiamu selalu kami alami setiap saat. Tidak sedetik pun Engkau meninggalkan manusia. Engkau menciptakan manusia baik adanya. Dan kami bersyukur untuk semua yang kami alami, kami terima. Hari ini kami akan belajar agama ya Tuhan tentang kemampuanku terbatas. Kami menyadari bahwa kami sebagai manusia mempunyai banyak keterbatasan-keterbatasan. Tetapi kami yakin dan percaya bila kami berjumpa dengan Engkau, bersatu dengan Engkau, maka hidup kami akan menjadi kekuatan, menjadi semangat, menjadi memiliki harapan berkat kebaikan dan kemurahan-Mu. Ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu membimbing pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, agar kami dari hari ke hari semakin mencerminkan kehadiran-Mu sebagai citra Allah. Segala doa dan harapan kami ini kami unjukkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, saya sapa kepada siswa-siswi kelas 7 ya, yang berada di Surabaya, di luar kota, yang ikut bergabung bersama Pak Gus pada hari ini, yang di Ngawi, di Jember, ya, dan di mana saja kalian berada. Damai sejahtera untuk kita semua. Kemampuanku terbatas. Inilah yang menjadi topik pembicaraan kita pada pagi hari ini. Anak-anak sekalian, KD yang akan kita dalami yaitu memahami berbagai kemampuan dan keterbatasan dirinya. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang aku memiliki kemampuan. Kita sudah menyadari bahwa setiap orang mempunyai kemampuan-kemampuan. Berbeda satu dengan yang lain, tidak masalah. Yang satu pintar pelajaran, yang satu menonjol dalam bidang seni. Memang itu hidup yang realistis. Ya. Jadi tidak usah berkecil hati, tidak usah iri hati jika kalian melihat temanmu berhasil dalam bidang tertentu. Kalian bisa kok juga mengalami keberhasilan. Asal satu, sungguh-sungguh dan menyadari apa bakat kemampuan dalam dirimu. Yaitu kuncinya. Nanti kita akan dalami bagaimana sih kalau kita mempunyai keterbatasan. Lalu apa yang terjadi apabila kita tidak bisa menyikapi keterbatasan. Nah, ini nanti di dalam indikator pencapaian kompetensi IPK itu akan kita dalami. Apa sih yang diharapkan Pak Gus dari pembelajaran ini? Kalian nanti memiliki kompetensi, yaitu yang pertama, mampu menyebutkan berbagai keterbatasan. Ya kan?
Yang kedua, menjelaskan sikap negatif yang muncul ketika mengalami keterbatasan. Yang ketiga, menjelaskan sikap positif yang muncul ketika mengalami keterbatasan. Yang keempat, mari kita belajar dari Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. Dan yang kelima, kalian diharapkan mampu menjelaskan cara yang benar dalam menyikapi keterbatasan. Nah, kita lihat slide yang disajikan oleh Pak Kus ini. Kalian tahu ya namanya ini, pemain bulu tangkis ini? Ya, ini pernah menjadi juara ya bulu tangkis dan terkenal. Pasti kalian tahu namanya. Dan ini anak-anak di samping ini juga orang-orang berprestasi di bidangnya masing-masing. Ya. Tetapi apa yang membedakan dengan pemain bulu tangkis yang menurut orang katanya secara fisik normal? Nah, ini pelari tetapi tidak punya kaki, pakai sepeda. Perenang tapi tidak punya tangan. Tuh, kok bisa ya? Pelari kakinya juga ada keterbatasan. Nih, pembalap sepeda. Ini disajikan lagi, diingatkan lagi gambar-gambar ini bahwa ada orang-orang yang memiliki kompetensi atau kemampuan dalam bidang akademik, ada yang bidang seni, ada yang bidang olahraga, masing-masing Tuhan memberikan. Ya, seperti perumpamaan tentang talenta yang minggu yang lalu kita pelajari. Ada yang dapat 5, dilipat gandakan jadi 10. Ada yang dapat 2, jadi 4. Yang 1, pertanyaan besar. Dalam cerita itu dikisahkan apa? Yang mendapat 1 talenta tidak dikembangkan, disembunyikan. Akhirnya ya tidak berbuah apa-apa, tidak berkembang apa-apa. Nah, ini yang sangat disesalkan oleh Tuhan sebagai Sang Pencipta. Lalu apakah ada di dalam pikiran kita, oh Allah itu tidak adil? Belum tentu. Mari kita lihat sudut pandangnya, supaya kita tidak berpikir salah tentang Allah. Selama ini Allah sudah memberikan kemurahan, kebaikan. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita menyadari? Nah, di sini di atas ditulis, keterbatasanku kelebihanmu. Apakah kita marah? Keterbatasanku kelebihanmu. Apakah kita cemburu? Apakah kita tidak senang? Nah, ya ini perlu cara berpikir yang benar dan baik dan selalu mawas diri. Anak-anak, dalam pengalaman hidup sehari-hari sering kita menjumpai sikap negatif. Ya, ketika kita mengalami keterbatasan, bingung. Nah, orang bingung mau ngapain ya? Aku ini tidak bisa, itu tidak bisa. Tidak tahu caranya. Lalu tidak sekedar bingung, kadang-kadang apa? Kadang-kadang iri hati pada orang lain. Nah, ini kalau sudah muncul iri hati, kita lalu apa? Tidak senang dengan orang itu. Padahal orang itu tidak salah apa-apa. Soal berbeda kemampuan dengan dirimu, ya mestinya kita juga menyadari. Maka untuk itu Pak Kus mengajak kalian belajar agama yang sungguh-sungguh ya, supaya dalam menyikapi perbedaan-perbedaan itu, kita tidak salah menerapkan hidup ini. Ya. Tahu kita ada keterbatasan. Yang lain apa? Sikap negatif. Marah, menyalahkan diri sendiri dan teman. Ini gambar yang slide di bawah ini.
menuding orang lain atau menuding diri sendiri tentang kegagalan-kegagalan. Marah karena aku tidak seperti dia. Dan disalahkan juga orang lain. Kenapa kamu tidak bisa? Akhirnya hidup ini menjadi tidak damai. Karena kita tidak menyadari kelebihan dan keterbatasan kita, juga apa? Kita tidak menyadari bahwa Tuhan itu baik. Lalu kita tidak mampu melihat rahmat Tuhan di dalam diri kita. Nah, ini yang keempat, bahkan kalau kita itu sikap negatifnya terus-menerus, lalu akan bisa terbentuk dalam diri kita menyalahkan Tuhan. Tuhan tidak adil. Kenapa aku dilahirkan dalam keadaan cacat? Kenapa aku dilahirkan sejak bayi kok sudah buta? Sehingga kita setiap hari akhirnya meratapi keterbatasan-keterbatasan hidup ini. Nah, anak-anak sekalian yang dikasihi Pak Gus, minggu yang lalu kita juga membaca kitab suci. Diharapkan setelah membaca kitab suci kita menjadi mengerti ya, lebih jelas. Karena di dalam kitab suci Allah berbicara. Yesus berbicara kepada manusia melalui sabdanya, ya, melalui putranya, Yesus mewahyukan diri. Oleh karena itu, mari kita belajar agama dengan sungguh-sungguh supaya kita ngerti dan tahu apa yang harus kita lakukan ketika mengalami keterbatasan dalam hidup kita. Mari ya kita baca kitab sucinya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Nah ini ya, dari beberapa ayat ini kita bisa melihat, seolah-olah Tuhan Yesus membiarkan, tidak peduli kalau kita punya masalah, kita tidak mempunyai kemampuan dalam menghadapi hidup ini. Tapi apakah Yesus demikian? Mari kita lanjutkan membaca ayat berikutnya. Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, kepada para murid-muridnya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ya, ini bukan sulapan ya. Kalau sulapan itu penuh dengan orang bilang trik. Ya, cara-cara yang tersembunyi sehingga penonton tidak tahu. Pertanyaan Pak Gus, pernahkah kalian melihat ketika ada hujan deras, lalu ada temanmu atau ada orang yang berdiri dengan gagah menghardik, ya, kilat, angin, topan dengan berani seperti Yesus?
saya kira kok belum ada ya. Justru bisa membahayakan keselamatan dirinya kalau pas hujan badai gitu, ya di tengah-tengah lalu bersikap seperti Yesus. Aduh, ngeri ya. Ya, ini Yesus ya. Bagaimana Yesus menyikapi, peduli. Tadi awalnya para murid mengatakan tidak peduli. Tetapi ketika para murid datang kepada Yesus dengan rendah hati minta tolong, maka Yesus melakukan hal-hal yang ajaib. Ketika Yesus melakukan hal-hal yang luar biasa, para murid menjadi takut. Lalu bertanya, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, kembali diingatkan Pak Kus. Sikap negatif yang muncul ketika mengalami keterbatasan yang tadi bingung, takut, panik, marah, baik kepada diri sendiri, kepada sesama, bahkan kepada Tuhan, seolah-olah yang Tuhan tidak peduli, itu bisa terjadi dalam hidup kita. Pernahkah kalian mengalami hal demikian? Kalau pernah, mari kita belajar hari ini. Kalau tidak pernah, memang sudah betul sikapmu. Tapi dalam hati kecil bagaimana? Lalu siapa sebenarnya yang salah? Atau apa sih yang kurang dari hidup saya? Kan begitu ya pertanyaannya. Kok apa yang aku lakukan gagal? Kurang mendapatkan hasil. Padahal kita ingin hasil yang gemilang, kok biasa-biasa saja. Lalu kita mulai melihat, melirik, orang lain kok berhasil, lebih berhasil. Lalu kita marah, kita tidak senang. Kita juga bisa menyalahkan Tuhan. Nah, ini kalau tidak disikapi dengan baik, kita stres. Ya, kita depresi gara-gara tidak seperti teman kita. Nah, ini kalau di kelas yang sering menjadi bahan pertanyaan, kalau kalian sudah terima rapot ya, mesti bertanya, Pak, rankingnya nggak dibagi, Pak. Walaupun sebenarnya anak-anak, ranking itu tidak menjamin loh ya. Soal keberhasilan hidup masa mendatang itu tidak satu-satunya ukurannya ranking. Maka kalau Pak Gus menyarankan, yaitu untuk sesaat saja kalian bisa melihat peta di mana sih posisimu, tapi bukan untuk bangga-banggaan atau juga merendahkan teman yang lain. Ranking atau urutan seperti itu bisa setiap saat berubah kok. Asal sikap kita berubah. Kalau kita seperti yang kemarin-kemarin, tidak tekun, tidak disiplin, tidak jujur, ya banyak kegagalan-kegagalan yang akan kita alami. Tapi kalau kita mawas diri, kemarin kok tidak maksimal ya, kok rankingku masih seperti ini ya, lalu kita introspeksi, mawas diri, lalu berubah. Maka Pak Gus kan selalu menyarankan terhadap segala sesuatu yang kita alami, selalu direfleksikan. Karena kalau kita sudah berefleksi, kita akan tahu dan ada usaha untuk memperbaiki diri. Ya, mari kita lanjutkan. Sikap positif yang muncul ketika murid Yesus mengalami keterbatasan tadi di kapal, ya, para murid, saya pikir dipikir Pak Gus itu juga sudah bertanya-tanya itu kepada teman-temannya. Apa ini rewangi? Mungkin narik layarnya ya, kemudinya mungkin juga menguras air yang di dalam kapal. Situasinya saya pikir juga situasi yang panik. Maka tadi dikatakan, ketika kita mengalami keterbatasan, kita bingung apa yang harus kita lakukan. Kita panik.
selama ini tidak pernah terjadi hal-hal seperti ini. Ya, lalu kita bisa loh tolah-toledok, enggak tahu apa yang harus dilakukan. Kita terdiam dan seperti orang bingung, ya linglung, enggak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, ini pada saat tertentu setelah pada bingung, panik, orang akhirnya berbagi peran, berbagi tugas. Kemudian, wow, coba bayangkan goncangan ombak 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter. Waduh, tinggi sekali itu di laut. Ya, kalau kalian pernah naik kapal di Selat Madura, Selat Bali, ya, kamu akan bisa merasakan goncangan ombak itu. Kalau pas biasa ya terasa enak, tapi kalau pas bulan-bulan Desember musim angin gitu, terasa sekali kalau naik kapal di laut. Ya, mereka panik, bingung, bertanya, dan tetap tidak bisa terbatas kemampuannya. Lalu mencari pertolongan kepada Yesus yang ada di dalam kapal itu. Apakah kalian kalau mengalami keterbatasan juga datang kepada Yesus? Ataukah kalau kita mengalami keterbatasan, contoh di dalam pelajaran yang sulit pada umumnya, matematika, fisika, mungkin juga bahasa Inggris, mungkin juga seni. Saya gitar nggak bisa ya Pak. Saya melukis nggak bisa ya Pak. Ataupun olahraga. Termasuk pelajaran agama ya. Jangan dipikir pelajaran agama untuk anak-anak tertentu hasilnya nggak gemilang loh ya. Tidak seperti ketika kamu mengerjakan matematika, fisika. Nah, inilah yang disebut kecerdasan majemuk. Setiap orang memiliki kecerdasan masing-masing. Ada anak yang kelihatannya pelajarannya biasa, tetapi berkomunikasinya baik. Kalau diberi tugas menjadi presenter, host atau pembawa acara, dia pinter membuat rangkaian kata-kata. Tapi juga ada yang pinter tapi tidak bisa bicara, juga ada. Nah, ketika mengalami semuanya itu, apa yang kita pikirkan? Tadi kembali marah, iri hati, menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang tua, menyalahkan bapak ibu guru, menyalahkan Tuhan. Nah, kadang-kadang kalau kita tidak jeli, sampai semuanya itu disalahkan. Bagaimana dengan diri kalian? Puji Tuhan, anak-anak tidak sampai berpikir seperti itu. Anak-anak yang selalu berdoa dan dekat dengan Tuhan, rajin membaca kitab suci, selalu mawas diri, tidak menyalahkan orang lain, dan belajar bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Lupa, kadang-kadang saya masih muncul sikap seperti itu. Enggak apa-apa. Mau naik kelas itu memang harus ada usaha. Mau menjadi pribadi yang memiliki karakter, itu juga pelan-pelan. Yang penting, mawas diri. Dan berkomunikasi dengan Tuhan. Pak Kus ingatkan, ya, Pak Kus ingatkan. Minggu yang lalu, ini ya tentang perumpamaan talenta kan. Nah, pertanyaan Pak Kus, apakah yang mendapat talenta banyak akan selalu tekun, disiplin dalam hidup sehari-hari? Belum tentu loh ya. Kalau dalam kitab suci dikisahkan seperti itu. Tetapi Pak Kus sebagai guru kadang-kadang melihat anak-anak tidak semua ketika mendapat fasilitas yang banyak,
tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Seperti siapa ini? Diberi talenta banyak, tapi tidak dimanfaatkan. Nah, contoh, sudah punya laptop, punya HP Android. Pertanyaan Pak Kus, apakah laptop HP Androidmu tadi digunakan untuk menambah keterampilanmu, ataukah hanya terbatas pada kesenangan? Loh, Pak, apa maksudnya kesenangan? Ya, untuk sekedar main-main. Contoh, dalam pelajaran prakarya, mungkin kalian mendapat tugas buat PPT. Nah, apakah kalian terampil membuat PPT? Sekarang ini cara-caranya canggih ya, Pak Kus juga belajar itu luar biasa. Dan Pak Kus sampai sekarang pun mempelajari bagaimana yang mudah diterapkan, mudah kalian terima seperti pembelajaran jarak jauh yang disampaikan Pak Kus ini. Pasti Pak Kus ada keterbatasan. Tidak bisa Pak Kus sendiri, maka harus ada tim yang membantu. Ya. Jadi Pak Kus juga bertanya sana sini, lalu belajar dari banyak sumber, dari teman, ya kan, untuk mengatasi keterbatasan. Nah, supaya talenta Pak Kus yang satu tadi berlipat menjadi 2. Kalau talenta Pak Kus jadi 2, dikembangkan lagi jadi berapa? Jadi 4. 4 jadi berapa? 8, 16, 32, dan seterusnya. Dan jangan takut, semuanya itu berkembang berkat kemurahan Tuhan. Mesti ketika kita mengalami keterbatasan kan berdoa, ya Tuhan, bimbinglah dengan terang Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengatasi keterbatasan ini. Setelah doa selesai, ada orang-orang baik yang datang. Ada apa Pak Kus? Dibantu lah. Apa kesulitannya? Loh, begitu loh cara Tuhan itu. Ya, melalui sesama kita. Siapa sesama itu? Ya, kalau Pak Kus bisa istrinya yang membantu, anak-anaknya yang membantu. Bisa juga teman-temannya di sekolah, Bapak Ibu guru yang lain yang membantu. Termasuk murid-muridnya Pak Kus, itu juga hebat-hebat. Pak Kus juga pernah minta bantuan kepada murid-muridnya. Baik yang di SMP, di SMA, maupun perguruan tinggi. Loh. Jadi, jangan berkecil hati. Ya, semuanya memang dari kecil. Akhirnya kita kembangkan. Ingat ya, ada yang dapat 5 talenta, pertanyaannya, sudahkah kalian kembangkan? Berlipat. Ada yang dapat 2 talenta, dikembangkan? Silakan. Yang dapat 1, jangan dikembalikan atau marah. Tuhan Yesus memberi sesuai dengan kemampuan kita. Kita pasti repot juga. Kalau diberi banyak itu artinya dituntut banyak loh. Jangan dipikir kalau diberi banyak lalu tidak dituntut banyak. Ya, kalau kita mendapat berkat banyak, ya dituntut kita berbagi lebih banyak lagi. Maka sangat salah, keliru jika kita mendapat banyak tapi tidak berbagi. Maka Pak Kus melalui pembelajaran jarak jauh ini juga mau berbagi kepada siapa kalian. Halo anak-anak yang di Surabaya. Halo juga anak-anak yang di Ngawi, di Mantingan kan? Ya, di Jember, ya, di Probolinggo dan sebagainya dan seterusnya. Terima kasih, kita sudah saling belajar. Tidak apa-apa, Pak Kus senang sekali ya. Diberi banyak harus juga memberi banyak. Yang kedua, jangan melihat apa yang dimiliki orang lain. Lalu kalau sekedar melihat lalu iri. Tapi olahlah apa yang ada dalam dirimu sehingga mutiara dalam dirimu juga bersinar.
Setiap orang punya mutiara di dalam dirinya. Tidak usah terlalu melihat lalu membandingkan diriku dengan dirinya. Ya, tidak apa-apa. Masing-masing punya cara sendiri untuk berkembang. Tidak perlu marah. Dengan kelebihan teman-teman kita, justru kita bisa saling belajar. Ya, bagaimana dengan diri kalian? Kita lanjutkan. Masih belajar dari Injil Markus, bab 4 ayat 35 sampai 41. Ada 4 hal yang penting lagi. Dalam keterbatasan manusia, Allah menghendaki agar manusia saling membantu dan bekerja sama satu sama lainnya, sehingga dalam kebersamaan manusia dapat saling menyempurnakan. Sempurna itu bukan berarti aku sudah bisa semuanya tanpa bantuan orang lain. Itu bukan maksudnya Allah. Mungkin kalau sekedar diri kita, aku bisa ngatasi semuanya kok. Ya, aku bisa kok mengangkat beban 10 kilo, 20 kilo sendirian. Tetapi letaknya kata-kata sempurna yang dimaksudkan Allah bukan itu. Sempurna yang diharapkan Allah ketika kalian saling membantu. Itulah yang sempurna. Nah, kapan terakhir kalian berbuat baik kepada teman-teman? Kepada saudara-saudaramu dalam keluarga? Dengan papa mamamu, ibu bapakmu? Aku malah menggerutu terus kalau dimintai bantuan. Nah, ini kan belum tahu. Pelajaran yang lalu belum tuntas berarti. Bahwa kita sebagai citra Allah mempunyai tugas sebagai citra Allah. Setelah diberi kemampuan, sekarang menyadari kemampuanku ternyata terbatas. Lalu apakah aku tidak sempurna? Tidak. Sempurna itu jika kamu mampu mengatasi ketidaksempurnaanmu. Nah, artinya apa? Ya tadi kamu harus keluar dari belenggu tadi, keterbatasan. Maksimalkan dirimu dengan cara banyak bertanya kepada orang yang lebih pintar, mengerti, berpengalaman, ya. Bertanya kepada orang tua, bapak ibu guru, orang dewasa yang lain, banyak membaca buku, literasi yang lain, ya kan? Dan tidak boleh kita meninggalkan Tuhan. Kembali pelajaran yang lalu, ora etla bora, berdoa dan bekerja, ya. Jadi di mana letak kesempurnaannya? Letak kesempurnaan bukan aku bisa mengatasi masalah sendiri, tetapi apa? Ketika seseorang itu saling membantu dengan sesamanya. Papa dan mamamu, bapak dan ibumu dalam ekonomi keluarga, menggerakkan ekonomi keluarga, saling membantu, sempurna. Dalam teman satu kelas, teman satu bangku, tidak jarang Pak Gus melihat, menyaksikan teman satu bangku tidak rukun. Akhirnya apa? Ya tidak bisa saling berkembang. Setiap hari marahan aja. Sampai kalau duduk berdua gitu, mejanya digaris. Ya, sampai seperti itu ada itu. Ya, nah itu pasti kalau sudah belajar agama tidak seperti itu. Ya sudahlah, berdamai saja, saling membantu saja. Yang kedua, keterbatasan yang ada dalam diri manusia bukan berarti Allah tidak adil. Apa yang dikehendaki di balik kata-kata tadi? Ada keterbatasan. Allah menghendaki manusia kembali yang di atas, saling membantu, saling melengkapi, saling menyempurnakan. Ya, 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 jadi 8. Ya, seperti itu. Ya, tidak ada manusia hidup sendiri, mampu hidup sendiri.
Kalau ada, coba beritahu Pak Kus, sebutkan siapa yang bisa hidup seperti itu. Tidak bisa. Ya. Yang ketiga, keterbatasan secara fisik yang ada bukan Allah bersikap tidak adil. Di balik peristiwa ini, Allah menghendaki agar manusia lebih memperhatikan, lebih mengasihi, peduli terhadap sesama yang mengalami keterbatasan. Justru di mana kamu lemah, kekurangan, disitulah rahmat Allah ada di dalam diri manusia itu. Jadi jangan pernah berpikir, di mana Allah? Loh kok bertanya? Allah sudah ada dekat dengan diri kita. Aku kok tidak menyadari. Loh, Allah itu hadir dalam banyak rupa. Sesamamu, temanmu, gurumu, orang tuamu, sahabatmu. Maka kalau disapa teman, ya yang baik juga. Jangan ketika kalau ada masalah kamu disapa temanmu, wah ini ngenyek ini. Seolah-olah teman-temanmu menyalahkan dirimu. Diri kita menjadi seorang yang sensitif. Ketika baru ngomong ini sudah seolah-olah mengarahkan hal-hal yang negatif kepada dirimu. Padahal tidak demikian. Kita coba seperti nasihat ya Santo Yakobus itu. Tidaklah manusia cepat apa? Cepat mendengar, lambat berbicara. Nah, ada itu nasihat Santo Yakobus. Cepat mendengar, lambat berbicara. Ya, kadang-kadang hati kita yang lemah ini seringkali mudah tersinggung. Oke, tapi kalau kita belajar agama pelan-pelan ya, nanti kita berubah. Tentu saja mohon pertolongan rahmat Tuhan. Yang keempat, manusia semakin sadar siapa dirinya dan kepada siapa ia harus datang untuk memohon pertolongannya. Ya. Ketika manusia menjadi sadar akan kelemahannya, masih ada dua. Kalau sikap negatif, apa yang terjadi? Mencari pertolongan dengan hal-hal gaib yang lain. Ya, dengan cara-cara kerjasama yang tidak baik, dengan cara-cara dukun. Nah, ada ungkapan, cinta ditolak, dukun bertindak. Ya, itu kalau orang lagi jatuh cinta tapi tidak mendapatkan penerimaan, justru penolakan. Saking marahnya seperti itu. Tetapi juga bisa dengan cara yang positif, manusia dengan akal budinya, dia datang kepada Tuhan, berdoa, bersimpuh di hadapan Tuhan dengan rendah hati. Tuhan, apa yang kau kehendaki dalam hidupku ini? Berilah jalan keluar yang terbaik. Berilah kami rahmat untuk mampu menerima keadaan. Dan tetap kau berikan harapan. Loh kan begitu doanya. Ya, jangan malah malas berdoa. Malas doaku nggak dikabulkan. Lah ya, Tuhan sudah punya cara dan waktu untuk mengabulkan doa-doa kita. Seringkali doa kita itu doa untuk kebutuhan pribadi, bukan menuruti kehendak Allah. Ya, Pakku juga dalam hidup juga pernah mengalami kegagalan, tapi kita harus mempunyai cara pandang yang benar sehingga kita selalu hidup lebih baik, ya, berkembang sesuai dengan kehendaknya. Nah, jika kita memiliki kelemahan, sikap imanku bagaimana? Ya kan? Lihat ini, Yesus dalam cerita ini Yesus diumpamakan tidur. Bukan berarti seperti ini ya, Yesus selalu memperhatikan kita. Bayangkan ini ombak yang besar,
para murid-muridnya di sana. Pasti kalau tidak segera ditenangkan, ya, siapapun yang di dalamnya bisa terlempar dari kapal itu. Ini kan perahu kecil aja ini. Ya. Nah, dalam keterbatasan kita juga bisa berkomunikasi dengan teman. Pak, temanku enggak mau. Iya, enggak apa-apa. Kalau yang ini enggak mau, yang lain kan ada. Orang tua bisa membantu. Pak, tapi orang tua saya enggak tahu. Enggak apa-apa. Orang tua temanmu mungkin bisa membantu. Ya, dengan gurumu. Waduh, Pak, ini enggak bisa ditanyai. Gurunya kalau ditanyai marah-marah. Ya, tanya guru yang lain. Mungkin bisa membantu. Ya, Pak Gus juga mau kok membantu. Ya, oke. Iman Kristiani mengajarkan bagaimana cara menyikapi keterbatasan. Yang pertama, pengalaman keterbatasan merupakan pengalaman yang tidak dapat diingkari manusia. Manusia adalah makhluk yang fana dan terbatas. Ini ya, sadari dulu bahwa manusia itu adalah makhluk yang memang terbatas. Apa? Tadi mudah marah, mudah tersinggung, ya, tidak tahu rencana Allah, tidak tahu rencana orang tua, tahu-tahu kita marah kepada mereka. Dan kita kadang-kadang loh dalam rumah itu juga bisa menyalahkan orang tua. Papa, mama, ibu, bapak kok tidak adil, kakak, adikku kok diberi ini, aku kok enggak. Nah, itu bisa jadi di dalam pikiran kita, dalam hati kita. Padahal tidak loh ya, tidak demikian. Orang tua mungkin Tuhan juga melihat kebutuhanmu itu di sini, bukan di situ. Maka biasanya akan dibimbing supaya kita tidak salah. Yang kedua, keterbatasan manusia menyiratkan bahwa Allah menghendaki manusia saling bekerja sama, membantu dan menyempurnakan. Ini diulang-ulang oleh Pak Gus, supaya kita betul-betul sadar dan tahu tidak ada cara yang lain kecuali kita harus bersosialisasi dengan orang lain. Kamu pinter, kalian pinter tapi sering di dalam kamar terus. Loh, untuk apa ilmunya? Ya kan? Kamu pinter, tetapi kamu tidak pernah bermanfaat bagi orang lain. Untuk apa? Bukan itu. Pak Gus pernah mempunyai atau memberi tugas murid-muridnya untuk menjadi tutor sebaya. Pak Gus pilih yang pintar-pintar pelajaran akademik untuk membantu teman-temannya yang kurang pintar. Di situ teman-temanmu yang pintar dengan tulus dan ikhlas itu mau berbagi. Dan akhirnya sedikit-sedikit teman-teman yang kurang tadi akhirnya juga mampu. Kalau ulangan sudah tidak remedi. Nah, ini yang diharapkan oleh Allah. Ya. Yang ketiga, Allah menghendaki manusia untuk menyikapi setiap keterbatasan dengan cara yang benar, mencari sumber keselamatan sejati, yakni Allah sendiri. Ya, tadi dikatakan tahu oleh Pak Gus, banyak orang, setiap orang pasti ingin sukses. Tetapi tidak semua orang dalam mencapai kesuksesan dengan cara-cara yang dikehendaki oleh Allah. Nah, anak-anak, dalam keterbatasan kita tetap harus berpikir positif, mempunyai spiritualitas yang baik dalam hidup ini. Ini bisa demikian kalau kita mempunyai karakter yang baik. Disiplin belajar, menghargai orang lain, gitu, bersikap terbuka, rendah hati, jujur, penuh daya juang,
belajar tiada henti, dan tidak lupa bersyukur kepada Sang Pencipta. Kita bisa ini, bisa mencapai itu, ya berkat kemurahan Tuhan. Nah, siapa ini di slide ini? Ini adalah Louis Braille. Dia buta, tetapi bisa berprestasi dan bermanfaat bagi sesamanya. Keinginan tahunya yang luar biasa membuat dia menjadi orang yang kreatif, keluar dari keterbatasannya, dan menciptakan huruf Braille untuk orang-orang yang menderita, memiliki keterbatasan dengan matanya alias buta. Aku terbatas bukan berarti aku tidak bisa. Ternyata dia juga bisa mempunyai pengetahuan yang luar biasa. Aku buta bukan berarti tidak bisa bermanfaat bagi sesama. Dan karena jasa-jasanya inilah saudara-saudara kita yang mengalami kebutaan dapat memiliki pengetahuan berkat Louis Braille. Setiap orang itu unik ya, khas dan beda. Namun justru itulah manusia bisa saling melengkapi, saling menyempurnakan. Bukankah demikian? Iya. Jadi tidak perlu kita saingan dengan teman-teman, ya, berlomba-lomba untuk menyombongkan diri. Itu tidak dikehendaki oleh Allah. Aku tahu apa yang harus kulakukan untuk bisa. Aku tahu apa yang harus kulakukan untuk menjadi siapa aku. Kita menjadi sukses atau gagal, itu ya tergantung dirimu. Kalau diri kita hanya diam saja, malas, tidak mau berkembang, tidak mau berusaha, ya siapa dirimu? Ya tidak heran kadang-kadang kamu direndahkan oleh temanmu. Karena kamu tidak bisa, tidak mau berusaha. Tetapi kalau kita mempunyai harga diri yang positif, ya toh, kita tidak mau diremehkan orang lain. Maka aku harus belajar supaya bisa. Dengan kebisaan kita, kemampuan kita, akhirnya kita diterima oleh teman-teman kita. Coba, pernah Pak Kus melihat dalam kerja kelompok, ya ada satu teman yang tidak mau bekerja. Tidak semua teman-teman bisa menerima keadaan seperti ini. Namanya saja kerja kelompok, yang bekerja kok satu orang. Bapak Ibu guru ya tidak demikian maksudnya. Kalau bekerja kelompok ya semua ikut ambil bagian supaya pinternya bersama-sama saling membantu, itu tujuannya. Bukan membebani pada anak-anak tertentu, bukan seperti itu loh ya. Udah paham ya? Contoh kalau kerja kelompok ya sama-sama kerja, saling membantu. Nah, bagaimana dengan kalian? Mau maju atau diam di tempat? Louis Braille adalah citra Allah. Saya adalah citra Allah. Kalian semua adalah citra Allah. Louis Braille seorang yang bernilai di mata Allah. Saya bernilai di mata Allah. Kalian juga bernilai di mata Allah. Sederajat dan bermanfaat bagi sesama. Syukur kepada Allah, ya. Sudahkah kita paham apa yang disampaikan tadi dalam pelajaran? Bagaimana menyikapi keterbatasan dan sebagainya? Bagaimana cara Tuhan menyapa manusia yang terbatas? Nah, tiba saatnya seperti biasa Pak Gus memberikan penugasan untuk cek and recheck apakah tadi sudah mendengarkan dengan baik. Pertanyaannya, 1. Sebutkan berbagai keterbatasan. Kalau dilengkapi keterbatasan dalam dirimu, coba sadari. 2.
jelaskan sikap negatif yang muncul ketika mengalami keterbatasan. Ini pada umumnya. Mungkin juga ditambahkan dari pengalaman hidupmu sendiri. Bisa. 3. Jelaskan sikap positif yang muncul ketika mengalami keterbatasan. 4. Tulislah hal penting dari Injil Markus bab 4 ayat 35, 41 sampai 41. Nah, maksudnya Pak Kus ini, tulislah poin-poin yang sudah kita dalami tadi. Yang penting, yang menjadi kunci bagi hidupmu. Yang ini adalah Allah sendiri yang berbicara melalui perumpamaan. Ini, angin ribut diredahkan. Yang kelima, jelaskan cara yang benar dalam menyikapi keterbatasan diri. Nah, anak-anak, bagaimana pengalaman kita belajar pada hari ini? Apakah sudah semakin jelas? Pak, belum jelas. Ya, enggak apa-apa. Nanti diulangi lagi videonya, ditayangkan ulang, didengarkan baik-baik, pelan-pelan, ya, supaya kalian mengerti. Dan Pak Gus percaya, kalian mempunyai kemampuan untuk bisa. Mau bisa atau tidak, tergantung diri kita. Baik, anak-anak sekalian yang kelas 7, di mana saja kalian berada, ya, Pak Gus bersyukur kita bisa berjumpa dalam pembelajaran jarak jauh pada hari ini dengan judul materi kemampuanku terbatas. Semoga kita tidak selalu meratapi ya keterbatasan kita, putus asa, depresi, stres. Bahkan jangan sampai berpikir yang lebih dari itu ya. Kita tetap mempunyai harapan dengan cara apa? Datang kepada Tuhan dan bertanya dengan orang-orang yang lebih hebat. Baik, demikian pelajaran kita. Mari kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Syukur kepadamu ya Tuhan, berkat kemurahan-Mu, bimbingan dan terang Roh Kudus-Mu, kami menyadari betapa baik dan murah hatinya Engkau. Kami menyadari bahwa dengan keterbatasan, Engkau menyiratkan agar manusia sebagai citra-Mu mau bekerja sama satu sama lain dalam mengelola dunia ini yang telah Kau percayakan kepada kami manusia, citra-Mu. Ya Tuhan, tambahkanlah kemampuan-kemampuan kami dengan bimbingan Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami lakukan, yang kami kerjakan, yang kami kembangkan seturut kehendak-Mu. Dan biarlah apa yang setelah kami miliki ini bisa juga bermanfaat bagi kebaikan-kebaikan sesama kami. Kami juga tidak lupa mendoakan orang tua, berilah kesehatan dan keselamatan selalu, serta rezeki yang cukup. Dan kami juga berdoa untuk para guru, ibu bapak guru agar senantiasa sehat, sehingga dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran bersama kami. Dan tak lupa ya Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman, di mana saja mereka berada, semoga damai sejahtera juga tinggal di antara mereka. Doa ini kami unjukkan kehadirat-Mu ya Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Jangan lupa belajar baik-baik. Tuhan memberkati. Salam.